Aku masih ingat suara itu. Suara seperti kain basah yang dijatuhkan berulang kali ke lantai semen. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Aku sedang dalam perjalanan pulang melewati sebuah jalan sepi di Pulau Jawa setelah lembur kerja. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada warung yang buka, hanya lampu jalan yang sebagian mati dan udara malam yang terasa dingin menusuk. Aku sebenarnya sudah menahan buang air kecil hampir 1 jam. Sampai akhirnya aku melihat sebuah WC umum tua di pinggir jalan. Tempat itu terlihat kumuh, catnya mengelupas, dan sebagian atapnya sudah runtuh. Aku berhenti, dan keputusan itulah yang sampai sekarang masih kusesali. Karena malam itu, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Sesuatu yang berdiri di dalam WC paling ujung, sesuatu yang harusnya tidak mungkin ada di sana. Dan ketika pintu itu terbuka perlahan, aku melihat wajah pucat dengan mata hitam kosong yang sedang menatap tepat ke arahku. Pocong itu tidak berdiri diam, dia sedang melompat keluar menuju ke arahku. Namaku Arga. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu saat aku masih bekerja sebagai staf gudang di sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya karena ada pengiriman barang yang harus diselesaikan. Ketika keluar dari gudang, waktu sudah lewat jam 1 dini hari. Aku menyalakan motor dan mulai perjalanan pulang. Awalnya tidak ada yang aneh, jalanan sangat sepi. Sesekali hanya terlihat truk besar melintas dari arah berlawanan. Sekitar 30 menit kemudian aku mulai merasa ingin buang air kecil. Awalnya masih bisa aku tahan, namun semakin lama rasa itu semakin menyiksa. Aku mempercepat laju motor sambil berharap segera menemukan SPBU. Sayangnya, jalan yang kulewati adalah jalan lama yang jarang digunakan. Tidak ada pom bensin, tidak ada minimarket, tidak ada rumah penduduk, hanya sawah dan pepohonan gelap di kanan kiri jalan. 15 menit kemudian aku benar-benar tidak tahan lagi. Saat itulah aku melihat bangunan kecil di pinggir jalan. Depannya terdapat papan tulisan bertuliskan WC umum. Lampunya masih menyala redup. Aku langsung menghentikan motor. Meski tempat itu terlihat tua dan menyeramkan, aku tidak punya pilihan lain. Aku turun. Begitu kakiku menginjak tanah, entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri. Perasaanku tiba-tiba tidak nyaman, seperti ada yang sedang memperhatikan. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Aku mencoba mengabaikannya, lalu berjalan menuju bangunan itu. WC tersebut memiliki 3 pintu, 2 pintu terbuka, 1 pintu paling ujung tertutup rapat. Saat masuk ke area WC, aku mencium bau lembab yang sangat menyengat. Campuran antara tanah basah dan sesuatu yang aneh. Aku tidak bisa menjelaskan bau itu, namun baunya membuat perut terasa mual. Aku memilih bilik tengah. Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara dari bilik paling ujung. Aku berhenti, lalu terdengar lagi. Seperti seseorang melompat di lantai. Aku berpikir mungkin ada orang lain di sana. Namun, suara itu terdengar sangat aneh. Bukan suara langkah kaki, bukan suara sendal, melainkan suara benda berat yang jatuh berulang kali. Aku mulai merasa tidak nyaman. Setelah selesai, aku keluar dari bilik. Suara itu masih terdengar, kini lebih jelas, berasal dari pintu paling ujung. Aku melihat ke bawah pintu, tidak terlihat kaki siapapun. Padahal jika ada orang di dalam, pasti ada bayangan kaki. Tapi tidak ada, kosong. Namun suara itu terus terdengar. Aku menelan ludah. Perlahan aku mendekati pintu tersebut. Jantungku mulai berdebar. Saat jarak tinggal 2 meter, suara itu tiba-tiba berhenti. Mendadak sunyi. Aku membeku. Entah kenapa, suasana terasa sangat berbeda. Udara menjadi dingin, sangat dingin. Seperti masuk ke ruangan ber-AC, meski malam itu sebenarnya cukup panas. Lalu terdengar suara gesekan dari pintu. Aku mundur selangkah, pintu itu bergerak sedikit, terbuka perlahan. Awalnya hanya celah kecil, kemudian semakin lebar, dan apa yang kulihat membuat seluruh tubuhku langsung lemas. Dalam bilik berdiri sosok pocong, kain kapannya kotor, penuh noda tanah, wajahnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat, tidak memiliki bagian putih sama sekali. Ia berdiri menghadap tepat ke arahku, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Aku tidak bisa bernapas, tubuhku seperti membeku.
Lalu perlahan kepala pocong itu miring ke samping, dan dari mulutnya terdengar suara lirih, "Tolong!" Aku langsung berbalik dan lari. Seumur hidupku, belum pernah aku berlari secepat itu. Aku keluar dari bangun WC dan menuju motor. Namun, saat hendak menyalakan mesin, terdengar suara dari balik belakang. Dekat sekali, aku meleleh dan darahku serasa berhenti mengalir. Pocong itu sudah berada di luar WC, padahal beberapa detik sebelumnya masih di dalam. Ia berdiri di sekitar 5 meter dariku, kemudian melompat, maju 1 meter, maju lagi, semakin dekat. Aku panik, tanganku gemetar saat memasuki kunci. Motor sulit menyala, pocong itu terus mendekat, lompatannya semakin cepat. Aku hampir menangis karena ketakutan. Akhirnya, mesin motor menyala. Aku langsung tancap gas. Motor melesat meninggalkan tempat itu. Namun ketakutanku belum berakhir. Karena ketika melihat spion, aku masih bisa melihat sosok putih itu lompat di tengah jalan, mengikuti. Aku memacu motor hingga hampir 90 km per jam. Angin malam menghantam wajahku, namun sosok itu masih terlihat. Aku tidak tahu bagaimana tidak mungkin sesuatu bisa mengikuti motor dengan kecepatan seperti itu. Tapi dia tetap ada, sampai akhirnya aku melewati sebuah masjid yang masih menyala. Saat itu sosok putih tersebut tiba-tiba menghilang. Begitu saja, aku berhenti di halaman masjid dengan napas tengah-tengah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Beberapa warga yang sedang meronda melihat kondisiku. Mereka lalu menghampiri. Setelah mendengar ceritaku, salah seorang warga yang sudah tua terlihat terkejut. Ia bertanya lokasi WC yang ku maksud. Setelah ku ceritakan, wajahnya langsung berubah pucat. Menurutnya, beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi kecelakaan di dekat sana. Seorang pria meninggal dan jenazahnya sempat hilang selama beberapa hari sebelum ditemukan di area belakang WC tersebut. Sejak saat itu, banyak orang mengaku melihat penampakan, terutama menjelang di dini hari. Ada yang mendengar suara lompatan, ada yang melihat sosok putih berdiri di dalam bilik paling ujung, dan ada pula yang mengalami kejadian lebih mengerikan, mendengar suara seorang meminta tolong dari dalam WC yang kosong. Aku merinding mendengar cerita itu. Malam itu aku memutuskan menunggu hingga pagi sebelum pulang. Kupikir setelah itu semuanya selesai. Ternyata aku salah, karena selama beberapa minggu berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Hampir setiap malam aku bermimpi berada di WC yang sama, selalu WC yang sama, selalu pintu paling ujung, dan selalu suara. Suara itu semakin dekat, sampai akhirnya pintu terbuka dan pocong itu muncul. Namun kali ini tidak hanya berdiri, ia menunjuk ke arah belakangnya, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Mimpi itu terus berulang, sampai suatu malam, aku memberanikan diri datang kembali ke lokasi tersebut. Bersama beberapa warga, kami membawa senter. Saat memeriksa area belakang WC, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di antara semak terdapat bekas makam tua yang sudah rusak, misalnya patah, sebagian tanahnya ambles. Bagas kita ternyata tidak mengetahui keberadaan makam tersebut, karena sudah tertutup semak selama bertahun-tahun. Seorang tokoh agama kemudian datang dan memimpin doa. Area makam dibersihkan, rumput liar dipotong. Doa bersama dilakukan. Anehnya, setelah kejadian itu, mimpi burukku berhenti. Aku tidak pernah lagi mendengar suara lompatan di malam hari. Tidak pernah lagi melihat sosok putih itu. Namun, hingga sekarang, aku masih tidak berani menggunakan WC umum yang sepi saat tengah malam. Karena setiap kali melihat pintu toilet yang tertutup rapat, aku selalu teringat malam itu. Malam ketika aku mendengar suara lompatan dari bilik pintu. Malam ketika aku melihat sepasang mata hitam menatap dari dalam kegelapan. Dan malam ketika aku menyadari bahwa tidak semua penghuni WC umum adalah manusia. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap malam selalu ada kisah yang belum berani diceritakan orang lain. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan semoga tidak ada yang melompat di belakang kalian saat lampu mulai padam.